Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya kalian minggu hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Kakak sekolah minggu apa kabar? Luar biasa. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja di rumah. Nah, adik-adik sekolah minggu, bulan ini bulan apa? Ya, bulan ini adalah minggu terakhir di bulan November. Dan minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember, yaitu bulan di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, minggu hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, yaitu ada Becky dan Mak Becky. Halo. Halo. Shalom semua. Shalom. Shalom kakak-kakak. Halo, Becky. Shalom Mak kakak. Becky. Halo teman-teman. Hari ini kita berjumpa kembali ya dengan Mak Becky dan Becky. Ya, jumpa lagi adik-adik semua. Hari ini adalah Advent pertama ya teman-teman. Ya, Advent pertama. Kita mau menyambut Tuhan Yesus. Jangan lupa kita siapkan Alkitab kita karena kita akan memulai ibadah. Kita mau bernyanyi. Nyanyi lagu apa ya, Mak? Lagu adalah sukacita di hatiku. Kakak-kakak ya, bisa Iya, ya? kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Semuanya berdiri. Berdiri. Berdiri ya. Dalam sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Di hatiku di mana? Di hatiku, Di mana? di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Selamat hari Minggu, selamat hari Advent pertama buat anak-anak sekolah Minggu HKBP Jambi 1. Mari kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, persiapkan hati dan pikiran kita. Dan mari kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 193, Riyama Hita Sasude. Riyama Hita Sasude. Nyanyi kau Amang ya. Ya, Mak. Yamahita Sasude Mamuji Debata Girgir
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu kita hari ini yaitu hukum Taurat dari titah pertama dan titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 88, Bahasa Cinta. Dosa. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan akan kesalahan dan dosa-dosa kita di dalam satu minggu ini. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini yaitu firman Tuhan dari Lukas 12 mulai dari ayat 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat
yang tidak kamu sangkakan. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Namun sebelumnya kita bernyanyi, Dia lahir untuk kami. Kakak nyanyinya semangat ya kak ya. Ya, Harus semangat Dia ya. lahir untuk kita. Semua harus semangat ya adik-adik di rumah ya. Semangat teman-teman. Kita nyanyi untuk Tuhan Yesus. Yeay. Kita nyanyi sama-sama ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya ya. Minggu hari ini cerita Alkitabnya dibawakan oleh Kak Esther Boru Simanjuntak. Nah, adik-adik belum kenal kan? Nanti adik-adik kenalan ya sama Kak Esther. Semua kakak-kakak juga siapkan hatinya ya. Oke, Kita mendengarkan Mbak firman Becky. Tuhan. Terlebih dahulu kita mau nyanyi. Kita nyanyi apa, Mang? Nyanyi lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ya, siapkan hatinya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud nyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Shalom, selamat hari Minggu Advent pertama buat adik-adik sekolah Minggu HKBP Jambi 1. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi mari siapkan Alkitab kita dan tempat yang paling nyaman untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan kakak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama kakak Esther Boru Simanjuntak. Saat ini kakak sedang berkuliah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana. Dan saat ini kakak sedang menempuh pendidikan di semester 7. Pada saat ini kakak rindu menyapa adik-adik sekolah Minggu HKBP Jambi 1. Mari kita bergabung dan bersekutu di dalam firman Tuhan. Tetapi kita akan berdoa dulu. Ayo siapkan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk hari yang baik yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu sekolah Minggu HKBP Jambi 1 siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk setiap firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman kita saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Ayo dibuka adik-adik Alkitabnya. Kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Kakak akan bacakan kepada adik-adik semua. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop, Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lihat cerita Alkitab yang akan diberikan oleh kakak-kakak sekolah Minggu. Hai kakak-kakak, lagi pada ngapain nih? Lagi pasang pohon Natal. Kamu sudah pasang pohon Natal belum? Belum. Wah, kenapa belum? Ini kan sudah mau Natal. Iya, biar cantik rumahmu. Iya. Banyak Sudah kado. selesai kado-kadonya. Kamu punya kado nggak di rumah? Tidih, keren kan? Sudah lama mamamu beli. Biar cantik rumahmu. Lagi pada sibuk ngapain? Kami lagi sibuk Pasang beres-beres pohon Natal. Rumahnya cantik ya. Cantik. Ada pohon Natal, ada kado-kado, ada apa lagi? Ada Boneka, bola. Tadi kamu nanya apa sama kakak sini? Nanya apa? Aku nanya apa? Udah mau, mereka udah pasang pohon Natal. Dia bilang belum kak, nggak ada pohon Natal. Kenapa pasang pohon Natal? Untuk ngapain pasang pohon Natal? Kita kan mau Natal. Natal itu apa ya? Natal itu kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya, benar. Iya. Kami sudah beli baju baru. Pohon Natal sudah terpasang Juga. Iya, pasang pohon Natal bagus. Beli baju baru juga bagus. Mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Iya. Tapi yang utama bukan rumah yang bersih, pohon Natal yang cantik. Itu bukan yang utama. Yang utama itu adalah kebersihan hati kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan sangat bersuka cita kalau melihat anak-anaknya penuh dengan sukacita, ya kan? Iya. Setiap hari adik-adik
berbuat baik sama teman-teman, tidak boleh Sombong. tidak boleh sombong ya. Tidak mesti ada pohon Natal, tidak mesti ada baju baru, tapi hati kita yang harus bersih untuk menyambut Tuhan Yesus. Minta maaf ya. Ya nggak boleh begitu ya, tidak boleh sombong. Ya, selamat Advent pertama untuk kita. Selamat Advent pertama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi telah melihat cerita yang telah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Saatnya kakak ada pertanyaan buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, ini kan udah akhir tahun. Apa yang sebenarnya adik-adik rindukan ketika akhir tahun datang? Ya, pasti tentu saja perayaan Natal. Kita harus merayakan Natal bersama-sama, bersama orang tua, teman-teman, dan semuanya. Tetapi tentu saja dalam penantian ini kita mengharapkan setiap sesuatu yang baik-baik saja dan menantikan sesuatu yang harus bersuka cita. Nah, sama halnya dengan bangsa Israel pada saat itu. Mereka sangat bersuka cita. Karena apa? Karena mereka mendapatkan suatu kabar. Karena Allah memberitahukan suatu kabar baik kepada mereka bahwa akan ada rencana yang besar kepada mereka. Yaitu rencana apa adik-adik? Yaitu rencana bahwa akan ada seorang raja yang besar yang akan datang memimpin mereka. Nah, Kak, tetapi kan mereka biasanya memang udah dipimpin nih oleh banyak raja-raja. Kenapa sih semisterius itu mereka sangat menyambut kedatangan raja itu? Nah, tentu adik-adik, raja ini adalah orang yang berbeda dari raja-raja yang sebelumnya. Nah, pada firman saat ini dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang pertama ini mengatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di sini firman Tuhan Allah yang selama ini kita dengar, yang selama ini telah dijanjikan kepada kita bahwa akan adanya kedatangan Raja Damai. Janji Allah itu digenapi Tuhan melalui Mesias, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hal inilah yang menyatakan kepada kita bahwa kita semua, kakak, adik-adik sekolah minggu HKBP Jambi 1, orang tua, dan yang lain-lain butuh sebuah perlindungan, ketentraman hidup. Makanya Tuhan mengutus Yesus Kristus untuk kita sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat yang paling aman untuk kita, yaitu makanya Tuhan menjanjikan Yesus Kristus kepada kita semua untuk datang ke dalam dunia. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nubuat kitab Nabi Yesaya ini menunjukkan kedatangan Yesus sebagai Raja Damai yang mengampuni dosa manusia dan memberikan masa depan yang penuh damai sejahtera. Yesus diutus Allah sebagai juru selamat manusia, sehingga adik-adik sekolah minggu HKBP Jambi 1 yang sedang beribadah di rumah, orang tua, kakak, dan kita semua mengalami pembaruan hidup. Lalu, Kak, bagaimana sih kita dapat melakukan perdamaian itu? Tentu damai dan sukacita kita dapatkan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, kasih Allah yang sempurna telah menjadikan manusia mengalami damai sejahtera lewat kelahiran dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Memang sangat susah untuk berdamai kepada sesama kita. Hal itu diakibatkan karena
kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Hal itu dikarenakan juga karena kita tidak takut akan Tuhan Allah. Tapi saat ini kakak percaya bahwa adik-adik HKBP Jambi 1 sangat takut akan Tuhan Allah. Adik-adik sekolah minggu HKBP Jambi 1, dalam firman saat ini juga kita dituntun oleh Roh Tuhan, yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tetapi dari semua anugerah roh tersebut, yang paling besar pengaruhnya kepada kita ialah takut akan Tuhan. Mari kita jalani hidup kita dengan keyakinan bahwa Yesus datang sebagai juru selamat yang membawa damai sejahtera sepenuhnya bagi kita dan mengaruniakan Roh Kudus yang memampukan kita melakukan suatu hal-hal yang baik melalui firman-Nya. Karena keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang akan lahir, yang tidak bisa kita ungkapkan dengan keegoisan kita. Mari kita lakukan hal-hal yang baik. Tidak perlu kemewahan, tidak perlu baju baru, tetapi pembaruan hidup itu yang boleh ada di dalam hidup kita. Firman ini juga mengajak adik-adik sekolah minggu HKBP Jambi 1 untuk tetap dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan bahwa akan ada damai sejahtera yang menjadi jaminan keselamatan dari hidup kita. Mari kita selalu mengasihi, berdamai, karena hidup kita selalu dianugerahkan oleh kemurahan kasih Tuhan. Selamat bersukacita, selamat bersukacita juga untuk menanti kelahiran Tuhan Yesus. Selamat Minggu Advent. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman-Mu yang senantiasa boleh ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini Minggu Advent pertama, yaitu hari penantian untuk kelahiran-Mu ya Tuhan. Tuhan, bantu kami, ubah kami untuk kami selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan juga yang boleh menuntun setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh lahir baru dan hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati hari-hari kami serahkan segalanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dan kita kumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman, kita mau kumpul persembahan nih. Iya, siapkan persembahannya ya. Iya, lihat nih. Kalian udah siapin persembahan belum? Aku udah nih. Udah nih. Amang, gak boleh kayak gitu. Persembahan itu tidak boleh dipamer-pamer. Oh. Berapapun yang kamu kasih, itu cukup Tuhan yang tahu. Siapkan, dilipat bagus, nanti taruh di persembahan ya Amang ya. Iya Mak, maaf ya Mak. Ya udah Mak, kita nyanyi yuk. Kakak-kakak, kita nyanyi yuk. Oke. Penyanyi apa Kita nyanyi kakak-kakak? dari buku ND 581, Sangat di Jehovah. Ya. Bagani
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.